Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Salam semangat. Oke, jika Bu Jana bilang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bu Jana ulangi. Bagaimana kabarnya? Oke, semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan tema menundukkan nafsu syahwat dan godok kita bahas minggu depan, oke ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bu Jana akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menelaah materi hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menguraikan pengertian nafsu syahwat. Yang ketiga, siswa dapat memperinci bahaya menuruti nafsu syahwat. Yang keempat, siswa dapat menguraikan cara menundukkan nafsu syahwat melalui mujahadah dan riyadah. Yang kelima, yaitu siswa dapat menguraikan hikmah menundukkan nafsu syahwat. Oke, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang hakikat dan sifat dasar nafsu. Yang kedua adalah memahami nafsu syahwat. Oke, Bu Jana punya gambar, coba kalian perhatikan sebentar terus ya. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Oh, ada pertanyaan. Apa? Kenapa nafsu harus diciptakan jika harus dilawan? Ya. Oke, nafsu itu penting, pada akhirnya penting, ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Contohnya nafsu. Contohnya kita nafsu makan ya. Apabila kita tidak diberi nafsu makan itu dihilangkan, maka kita akan binasa. Terus nafsu menyukai lawan jenis, maka kita tidak akan ada keturunan. Oke, lebih lanjutnya kita akan membahas tentang pengertian nafsu sendiri. Oke. Ya, ini ada gambar lagi. Gambar ini menunjukkan bahwasanya nafsu itu harus dilawan, jangan gitu. Lanjut. Oke, kita lanjutkan pengertian nafsu. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya adalah pengertian syahwat. Syahwat secara lugawi artinya menyukai. Secara istilah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari syariat Islam. Oke, kita lanjutkan ya. Dorongan nafsu syahwat itu mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama adalah syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Ayo coba siapa yang bisa menentukan? Oke, apa? Perampokan. Ya, betul ya. Di mana dorongan dalam syahwat kesenangan terhadap harta benda ini dapat melahirkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat, contohnya perampokan, pencurian. Yang kedua adalah syahwat dari kesenangan terhadap seks, ya, contohnya tentang pemerkosaan, perzinahan. Yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Ini dapat melahirkan, dimana zaman sekarang itu banyak pemimpin yang zalim atau otoriter, ya, yang akhirnya akan menimbulkan dampak penindasan terhadap rakyat, ya, banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya sifat nafsu itu adalah tidak pernah terpuaskan. Contohnya, gimana kok tidak terpuaskan? Apabila kita punya keinginan satu, contohnya ingin memiliki baju model sekarang, ya, udah punya. Terus ada model keluaran baru, pasti kita pengen beli meskipun kita tidak mempunyai uang, maka
Bagaimana caranya kita harus memenuhi keinginan yang kita inginkan ya. Ada mode lagi, kita pengen lagi, ada mode lagi, kita pengen lagi. Seperti itu, nafsu itu seperti itu. Terus nafsu itu sangat berbahaya apabila tidak dikendalikan ya. Bahayanya diantaranya adalah satu, merusak potensi diri seseorang. Yang kedua adalah mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan. Yang keempat, melahirkan kerakusan dan korupsi ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan, maka kita dapat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, namanya korupsi. Oke, yang kelima adalah mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Nafsu itu hakikatnya adalah mendorong kepada kejahatan ya. Jadinya maka dalam dunia kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, contohnya tadi perampokan, pencurian, pemerkosaan ataupun yang lainnya. Oke, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang menjelaskan di mana bahwasanya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ada yang nafsu yang tidak menyuruh kepada kejahatan, yang dimana nafsu itu nafsu yang dirahmati oleh Allah ya. Sudah dijelaskan juga bahwasanya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadinya kita harus mengendalikan diri kita agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu itu ya. Jadinya bagaimana kita menjadikan diri kita itu dapat mengendalikan nafsu kita. Oke ya. Oke. Bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat itu? Ada caranya. Yang pertama adalah meningkatkan takwa kepada Allah. Jangan sampai kita menjauhi Allah, tapi selalu bagaimana kita dapat menambah kedekatan kita kepada Allah ya. Yang kedua adalah dengan mujahadah. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak Allah. Yang ketiga dengan riyadhah, gimana riyadhah itu adalah merupakan latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah ya dan menunjukkan nafsu. Oke, mujahadah melawan nafsu dengan cara menempuh 3 langkah. Ada 3 langkahnya ya. Yang pertama yaitu tahalli, yang artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga adalah tajali, di mana kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita lanjutkan tentang hikmah menundukkan nafsu syahwat. Hikmah yang pertama adalah menjadi motivasi untuk kita berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol dan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang ya. Oke, kita simpulkan pada pelajaran pada pagi ini tentang menundukkan nafsu syahwat. Kesimpulannya adalah nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana nafsu menjadi motor komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai penggerak yang menggerakkan tingkah laku manusia. Nafsu mempunyai hakikat yang penting bagi diri manusia. Akan tetapi penggunaan nafsu yang tidak terkontrol maka pada diri manusia itulah yang berbahaya. Oke ya. Oke, selanjutnya Bu Jana punya tugas untuk kalian ya. Setelah kalian memiliki uraian mengenai nafsu syahwat,
ya, coba kalian amati satu perilaku yang bertemakan remaja dan perilaku konsumtif dan berikan komentar kalian. Setelah itu tujuan ke videonya ya. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.